Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amrudin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana dengan belajar ini kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dan mengerti maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bahasa Arab. Dan demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dengan bahasa Arab. Maka kalau demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pemahaman kepada kita terhadap firman Allah, terhadap sabda Rasulullah SAW, maka itu menjadi tanda kebaikan yang bisa kita dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama ini. Dan agama kita, agama yang berbahasa Arab, sumber rujukannya berbahasa Arab, kitab sucinya berbahasa Arab, nabinya berbahasa Arab, maka tentunya kita selaku umat muslim tentunya harus memiliki semangat untuk bisa memahami bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Arabiyah li ghairi nanti kitabiha karya Dr. Fi Abdurrahman dari terbitan Islamic University of Madinah. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada latihan-latihan dari pelajaran yang ke-23, artinya itu pelajaran terakhir dari jilid yang pertama. Dan kita pertemuan yang lalu sudah masuk kepada latihan yang kedua, halaman 121. Nah, sudah kita bahas sampai nomor yang kelima. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan pembahasan dari nomor yang ke-6 dan seterusnya. Dan bagi yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan terlebih dahulu silahkan di pause videonya, dikerjakan terlebih dahulu ataupun kalau belum jelas silahkan lihat pada video sebelumnya bagaimana perintah untuk mengerjakan latihan ini, dan kemudian setelah itu baru kita cocokkan jawabannya bersama-sama dari yang sekarang, pertemuan sekarang itu dari nomor 6. Baik, langsung kita buka halaman 121 dan kita baca soal yang nomor 6. Baik, soal nomor 6 di sana kalimat Jawa. Kalau kita baca sebagai jawaban, silakan dicocokkan jawabannya. Nah, sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahima Ibrahima qadimatun. Saya ulangi. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Artinya sayyaratu Hamidin, mobilnya Hamid, jadidatun, baru. Wa sayyaratu Ibrahima, dan mobilnya Ibrahim, qadimatun, lama. Nah, coba di sana perhatikan sayyaratu Hamidin dan sayyaratu Ibrahima. Ini bentuknya sama, bentuk mudhaf ilaih Sayyaratu Hamidin, mobilnya Hamid. Wa sayyaratu Ibrahima, dan mobilnya Ibrahim. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Hamidin berharokat tanwin kasroh sedangkan Ibrahim harus berharokat fathah? Ibrahima, bukan Ibrahimin. Jawabannya karena kata Ibrahim itu termasuk kata yang dia mamnu minas shorof. Mengapa? Karena sebabnya dia termasuk nama asingnya, bukan nama Arab yang lebih dari 3 huruf, sehingga dia termasuk mamnu minas shorof, dan dalam posisi yang seharusnya dia kasroh, dia diberi harokat fathah. Hingga dibaca sayyaratu Ibrahimah. Nah, baik, selanjutnya yang nomor 7. Kita baca nomor 7. Baitu
Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Nah, saya ulangi. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Nah, artinya baitu Khalidin, rumahnya Khalid. Ya, rumahnya Khalid kabirun, itu besar. Wa baitu Usamata, dan rumahnya Usamah saghirun, yaitu kecil. Apa yang perlu kita perhatikan di sini yaitu tentang kata baitu Khalidin dan baitu Usamata. Sama seperti yang nomor 6 tadi ya. Di sini sama bentuknya mudhaf ilaih ya. Dan dalam bentuk yang normal, yang asli ya seperti baitu Khalidin. Ya, kata pertama ya dalam posisi marfu berharokat dhammah, kata kedua ya berharokat kasrah, baitu Khalidin. Sedangkan baitu Usamata dibaca fathah. Mengapa? Karena Usamah dia termasuk isim yang mamnu minas shorf, ya, tidak menerima tanwin. Dan dalam posisi yang seharusnya dia kasroh seperti baitu, di setelah kata baitu dalam mudhaf ilaih seperti ini, ya maka dia diberi harokat fathah sehingga dibaca baitu Usamata, bukan baitu Usamati atau baitu Usamatin, tidak. Nah, baik, para pemirsa, kita lanjutkan sekarang nomor 8. Aina dhahaba abuka ya Laila? Dhahaba ila Baghdada. Dhahaba ila Baghdada. Aina, kemana? Dhahaba, perginya. Abuka, bapakmu. Afan ya, bukan abuka. Karena ini Laila perempuan ya. Jadi aina dhahaba abuki, ya. Aina dhahaba abuki ya Laila. Nah, dhahaba ila Baghdada. Nah, artinya aina, kemana? Dhahaba, perginya. Abuki, bapakmu. Ya Laila, wahai Laila. Laila nama perempuan ya. Jadi di sana abuki. Nah, dijawab zahaba, dia pergi ila ke Baghdad, ke Baghdad. Nah, Baghdad dibaca fathah padahal dia majrur karena sebelumnya ada huruf jar ila, ya. Ila Baghdad. Kenapa? Karena Baghdad dia termasuk isim isim mamnu minas shorf atau isim ghairu munsharif ya. Dan kemudian di situ kenapa dia termasuk mamnu minas shorf? Karena dia adalah nama asing yang lebih dari 3 huruf ya, sehingga ketika diarabkan dia termasuk mamnu minas shorf, tidak bisa menerima tanwin, dan dalam posisi majrur dia berharokat fathah. Nah, selanjutnya yang ke-9, fi Istanbula, ya, fi Istanbula masajidu, ya, masajidu kathiratun. Masajidu kathiratun. Fi Istanbul, di Istanbul, ya, di Istanbul ibu kota Turki ya. Masajidu, ya, ada masjid-masjid, banyak masjid, kathiratun, yang banyak. Masajidu kathiratun. Baik. Nah, di sini di nomor 9 ini kita bisa mendapatkan di sana ada 2 kata ya. Istanbul, ya, fi Istanbula. Kenapa dibaca la? Ya karena dia termasuk kata yang mamnu minas shorf. Demikian juga masajidu, tidak dibaca masajidun, ya, karena dia tidak menerima tanwin. Mengapa? Karena dia dalam bentuk jamak, ya, sigohnya mafailu. Nah, baik. Nah, jadi dia tidak menerima tanwin ya. Masajidu kasirotun, bukan dibaca masajidun kasirotun kan. Di sini kan kasirotun ini sebagai naat atau sebagai sifat ya. Sifat itu kan sama seperti yang disifati. Sehingga kasirotun dia dibaca tanwin. Lah, mengapa masajidu tidak dibaca tanwin? Bukan dibaca masajidun gitu. Ya karena kata masajidu itu tidak menerima tanwin ya, atau dalam istilahnya itu mamnu minas shorf. Jadi di sini dibaca fi Istanbula masajidu kathiratun. Baik, yang ke-10. Ya, yang ke-10
Indi, indi khamsatu. Ya, indi khamsatu mafatiha. Indi khamsatu mafatiha. Ya, saya memiliki, ya indi saya memiliki khamsatu, 5. 5 mafatiha, yaitu 5 kunci. Nah, khamsatu mafatiha ini adalah bentuk bilangan yang sudah kita pelajari dulu pada pelajaran ke-18-19 ya. Nah, bentuk kebilangan ini kita kalau belajar di sana, kata keduanya atau ketika dalam bentuk jamak seperti ini dari 3 sampai 10, maka bilangannya disebutkan dulu. Khamsah, 5 ya, 5. Nah, bendanya disebutkan dalam bentuk jamak dan berharokat kasroh. Kan gitu, misalkan kalau dulu ya, kalau misalkan kita dulu baca khamsatu aklamin. Nah, gitu ya. Itu yang dulu kita contohkan. Nah, kenapa di sini tidak baca khamsatu mafatihin? Ya karena mafatih ini termasuk yang isim mamnu minas shorof. Ya, mengapa? Karena dia dalam bentuk jamak, dalam apa namanya sighah atau bentuk apa mafailu. Ya, mafailu, sehingga dia dalam bentuk seperti itu dan bentuk jamak seperti itu dia dalam posisi tidak menerima tanwin. Dan ketika dia dalam posisi kasroh diberi harokat fathah sehingga dibaca khamsatu mafatiha. Nah, baik. Selanjutnya yang ke-11. Nah, ke-11 ya kalimatnya adalah al-ka'batu fi Makkah. Al-ka'batu ya, al-ka'bah ya berarti dia ada alif lam di depannya, berarti isim. Dan di belakang tidak boleh tanwin ya, al-ka'batu. Nah, fi di Makkah, di Mekah. Nah, Makkah ya sebagaimana tadi sebelumnya sudah ya kita sudah apa namanya Makkah ini sudah kita jelaskan dia termasuk yang isim ghairu munsharif juga. Sehingga di sana ketika dalam posisi majrur karena ada huruf jar di depannya fi, maka dia diberi harokat fathah fi Makkah. Taib yang ke-12. Fi hadas syari'i salah satu masajida. Nah, fi hadas syari'i salah satu masajida. Nah, ya kita perhatikan di sini salah satu masajida. 3 masjid. Seperti yang nomor 10 tadi ya, dalam penyebutan bilangan seperti ini, ya jamak dalam bentuk dengan jamak. Kita sebutkan angkanya dulu ya, 3 sampai 10 angka disebutkan dulu, baru kemudian bendanya dalam bentuk jamak. Sehingga di sini disebut salah satu masajid. Dan seharusnya dalam benda dalam isim yang normal ya, maka dia harusnya berharokat kasroh. Ya, seperti tadi kita contohkan salah satu aklamin, ya, misalkan seperti itu. Nah, kenapa masajid di sini tidak berharokat kasroh? Ya, karena masajid dia termasuk bentuk jamak yang dalam sighah atau dalam bentuk mafailu. Ya, mafailu, masajidu, mafailu. Nah, bentuk seperti itu dia termasuk mamnu minas shorof, tidak menerima tanwin, dan dalam posisi kasroh dia diberi harokat fathah sehingga dibaca salah satu masajidah. Selanjutnya nomor 13. Nah, nomor 13 kita baca hadzat tabibu ismuhu William. Williamu ya, ismuhu Williamu. Wa huwa min Londona ya, atau Landana. Ya. Wadzalika ismuhu Luisu. Wahuwa min Barisa. Nah, baik. Artinya hadza tabibu, dokter ini, ismuhu namanya William. Wahuwa dan dia min dari Landana, dari London. Wadzalika dan yang itu ismuhu namanya Luisu atau Luisu atau namanya Lewis ya, Lewis dalam bahasa kita Lewis.
Wahwa dan dia min barisa, dia dari Paris. Nah, perhatikan di sana. Di sana kita mendapati ada kata William. Kemudian juga ada kata London. Ada kata Louis, ada kata Baris. Nah, ya William, ya dia termasuk nama asing ya. Semua nama ini 4 nama, William, London, Louis, Paris, nama asing bukan nama Arab, dan lebih dari 3 huruf. Sehingga di sana termasuk isim yang mamnu' minas sarf. Sehingga dalam posisi marfu dia cukup diberi harokat dhammah, Williamu atau Louisu. Dan dalam posisi dia majrur yang harusnya beri harokat kasroh, dia tidak dikasrohkan tapi diberi harokat fathah, landana atau barisa. Karena sebelumnya ada kata min ya, yang itu menjadi huruf jar. Alhamdulillah, baiklah para pemirsa sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pembahasan mungkin kita cukupkan dulu sampai nomor 13 ini. Insya Allah nanti selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan ada kurang lebihnya, ya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadikan kemanfaatan bagi kita semuanya dunia dan akhirat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.